Ketika alat kecerdasan buatan seperti ChatGPT muncul, dunia pendidikan menghadapi tantangan besar. Tiba-tiba, setiap sekolah dan universitas harus memutuskan apa yang harus kita lakukan dengan teknologi ini. Dalam analisis ini, kita akan melihat bagaimana perdebatan ini berkembang melampaui sekedar larang atau izinkan menjadi sesuatu yang jauh lebih menarik. Disinilah semuanya dimulai. November 2022, ketika chatbot AI yang super canggih ini tiba-tiba bisa diakses oleh siapa saja. Momen inilah yang memicu sebuah transformasi raksasa di dunia pendidikan yang benar-benar mengubah cara kita belajar dan mengajar untuk selamanya. Dan, ya, inilah pertanyaan besarnya. Pertanyaan yang tiba-tiba harus dijawab oleh semua institusi pendidikan di seluruh dunia. Tentu saja, ini bukan pertanyaan yang gampang, dan jawaban awalnya pun sangat terpolarisasi. Kebanyakan langsung terpecah jadi dua kubu ekstrim. Di satu sisi, ada yang melarang total. Alasannya masuk akal sih. Ada ketakutan siswa jadi malas berpikir, lalu gimana cara menilai karya asli mereka? Belum lagi bahaya AI yang suka halusinasi alias ngarang fakta. Tapi di sisi lain ada yang mengizinkan sepenuhnya. Ini juga masalah. Siswa bisa-bisa nggak belajar apa-apa, dan guru pun pusing menilai tulisan hasil AI. Jadi, dua-duanya ternyata bukan solusi yang ideal. Tapi, ternyata ada jalan yang lebih baik. Fokusnya mulai bergeser. Bukan lagi soal melarang atau mengizinkan alatnya, tapi soal 3 keterampilan baru yang harus kita kuasai untuk bisa menaklukkannya. Jadi, ada 3 pilar utama yang jadi fondasi kita di era baru ini. Pertama, literasi AI. Kedua, ini yang seru, rekayasa prompt atau prompt engineering. Dan yang ketiga, ini dia juaranya, berpikir kritis. Oke, mari kita bedah satu persatu. Keterampilan yang pertama adalah literasi AI. Gampangnya, kita harus benar-benar kenal sama alat yang kita gunakan, tahu apa kehebatannya, dan yang lebih penting lagi, tahu apa kelemahannya. Nah, salah satu kelemahan paling krusial yang harus kita pahami adalah konsep halusinasi AI. Ini penting banget. AI itu bukan mesin pencari kebenaran, dia itu model statistik. Artinya, dia sangat bisa menghasilkan informasi yang salah total, ngarang bebas, tapi cara penyajiannya super meyakinkan. Ini jebakan besar kalau kita nggak waspada. Jadi, apa aja sih yang dimaksud dengan literasi AI? Ini jauh lebih dari sekedar bisa pakai aplikasinya ya. Ini soal kita paham kalau AI itu model statistik, kita sadar akan batasannya seperti halusinasi dan potensi bias. Kita juga jadi cerdas dalam memilih kapan AI ini paling efektif digunakan, dan yang nggak kalah penting, kita paham soal etika dan dampak sosialnya. Oke, lanjut ke keterampilan kedua, prompt engineering. Kalau literasi AI itu soal memahami alatnya, nah yang ini adalah soal bagaimana cara menggunakannya dengan ahli. Ini adalah seni bertanya untuk bisa membuka potensi terbaik dari AI. Ternyata ada banyak banget metode buat ngasih perintah ke AI, nggak cuma sekedar nanya biasa. Misalnya, ada metode chain of thought, di mana kita minta AI untuk jelasin proses berpikirnya. Ada juga expert prompting, kita minta AI berperan jadi ahli, misalnya fisikawan atau sejarawan. Bahkan ada self-consistency, di mana AI disuruh bikin beberapa jawaban, lalu memilih sendiri yang paling bagus. Beda metode, beda banget kualitas hasilnya. Nah, ini contoh prompt yang sangat dasar. Jelaskan apa itu LLM. Jawaban yang kita dapat mungkin ya standar aja, umum, dan nggak terlalu mendalam. Ini pendekatan paling simple. Sekarang, coba bandingkan dengan yang ini. Ini namanya expert prompt. Dengan memberikan peran dan konteks yang sangat spesifik, kita seolah-olah memaksa AI untuk memberikan jawaban yang jauh lebih fokus, mendalam, dan berkualitas. Perbedaannya bisa drastis banget. Jadi tipsnya, selalu berikan AI sebuah jabatan sebelum Anda memberinya tugas. Dan inilah bagian yang agak aneh tapi juga menarik dari dunia prompt engineering. Percaya atau enggak, beberapa penelitian menunjukkan kalau kita menambahkan kalimat seperti tarik napas dalam-dalam dan pikirkan langkah demi langkah, atau bahkan menjanjikan tip fiktif, kualitas jawaban AI bisa meningkat. Ini menunjukkan kalau kita sebenarnya masih di tahap yang sangat awal untuk memahami cara terbaik berkomunikasi dengan sistem ini. Akhirnya, kita sampai pada keterampilan yang paling krusial, berpikir kritis. Disinilah manusia memegang peran utama, peran yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi. Jadi poin utamanya adalah ini. Setiap tantangan yang dibawa oleh AI sebenarnya punya penangkalnya dalam bentuk keterampilan berpikir kritis kita. Untuk melawan misinformasi dan halusinasi, kita butuh literasi media yang kritis. Khawatir kita jadi terlalu bergantung, kita perlu fokus pada penalaran analitis. Muncul dilema etis,
Justru itu jadi momen untuk kita berdebat dan berdiskusi. Jadi AI sama sekali tidak menggantikan berpikir kritis. Sebaliknya, AI justru menuntut kita untuk jadi jauh lebih kritis dari sebelumnya. Dan slide ini merangkum semuanya dengan sangat indah. Inilah analogi terkuat dari penelitian ini. Jangan perlakukan AI sebagai guru yang maha tahu atau asisten pribadi. Anggaplah dia sebagai sparring partner, mitra tanding Anda. Seseorang yang menantang Anda, memberikan ide-ide baru, menunjukkan kelemahan dalam argumen Anda, dan pada akhirnya memaksa Anda untuk menjadi lebih baik. Anda tidak menyalin pekerjaan mitra tanding Anda, kan? Anda belajar darinya. Pada akhirnya, ini bukan lagi tentang melarang atau mengizinkan. Ini tentang membangun keterampilan untuk terlibat. Teknologinya sudah ada di sini, sudah di atas ring. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita siap untuk melangkah, belajar aturannya, dan memanfaatkannya untuk menjadi pemikir yang lebih tajam dan lebih kritis?